Ya, shalom semuanya. Ya, puji Tuhan. Kita akan segera memulai ibadah kita hari ini. Saya percaya hari ini kita tetap bisa melakukan yang terbaik. Dan meskipun mungkin banyak yang sedang berlibur, tapi it's okay. Kita tetap melakukan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Dan mari saya undang semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca ayat panggilan ibadah terlebih dahulu. Dan kemudian kita akan berdoa. Dan kita akan meninggikan nama Tuhan bersama-sama. Oke? Kita akan baca di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-26. Kita baca sama-sama ayat ini dengan suara yang lantang dan pastikan kita mendengar suara kita sendiri. Dan kemudian kita akan berdoa menyerahkan ibadah ini sepenuhnya dalam tangan kasih Tuhan. Kita baca sama-sama ya, Mazmur 118 ayat ke-26. 1, 2, 3. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Haleluya. Kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami mengucap syukur karena kami boleh kembali bersama-sama melayani Engkau, meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau. Dan kami berdoa Tuhan supaya hari ini hati kami dipenuhi dengan sukacita. Hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Dan hati kami dilimpahi dengan ucapan syukur oleh karena pekerjaan dan karya Tuhan yang ajaib buat setiap kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, mari berkati ibadah ini dan biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan indah sesuai dengan anugerah-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir, dan Tuhan sendiri yang memimpinnya. Tuhan sendiri yang campur tangan di dalamnya dan Tuhan sendiri yang berkarya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kita yang siap meninggikan nama Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Boleh sekali lagi yang bersuka cita pada pagi hari ini, saya mau minta sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Come on music, sebab Tuhan Yesus baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita pagi hari ini, come on. Yang percaya dengan imanmu sama-sama, come on. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari, come on. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru setiap pagi Tuhan. Ini yang kami percaya, hari berganti hari, come on. Hari berganti hari, tetap dan tak pernah berakhir di hidup. Yang percaya boleh angkat jempolnya semua. Yesus baik, sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Semua boleh tetap bertepuk tangan di atas kepala, semua, come on. Hey. Sekarang bersama-sama dengan saya nyanyikan gini. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik lagi. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik.
Tuhan Yesus baik. Sama-sama. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Boleh saya mau dengar suaranya? Tuhan Yesus baik. Yang percaya Tuhan baik. Sungguh amat baik Untuk sekarang sampai selama-lamanya. Lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Dari selama-lama sampai selama-lamanya. Semua siap katakan Tuhan Yesus baik. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan lebih, saya mau dengar sekali lagi sorak-sorainya bagi Tuhan. Yang percaya Tuhan kita dahsyat, katakan amin. Saya belum dengar. Yang percaya Tuhan kita dahsyat, katakan amin. Come on music, kita memuji Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan bahwa kasih setiamu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Siap, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Saya yakin Bapak Ibu Saudara tahu lagu ini. Sama-sama, come on. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku dengan imanmu sama-sama nyatakan. Kaulah menara kota. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Musik kembali memuji Tuhan, kawan. Lagi, kawan. Amin. Yang percaya saya mau ajak kita semua angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan sama-sama, kawan. Saya tunggu sampai semua angkat kedua tanganmu. Sama-sama. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku bergoyang dikit walau bumi bergoncang. Amin. Beranjak namun kasih lagi yuk. Saya belum lihat semuanya goyang sama-sama. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi, kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pernah lepas dari kehidupan kami. Yang sepakat dan setuju boleh kasih sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Come on. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih Tuhan, Engkau baik di dalam kehidupan kami ya Bapak. Mari buka hati Bapak Ibu. Pada hari ini saya mau ajak kita untuk sama-sama belajar satu lagu pujian. Pujian ini mau mengajarkan kita mungkin yang jawaban doa Bapa selama ini untuk kita tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi percayalah, yang disediakan Yesus itu akan mendatangkan kebaikan bagi setiap dari kamu. Lagunya berkata seperti ini. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa-Ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Terima kasih Tuhan. Sama-sama nyanyikan dari awal, katakan. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab ada Yesus serta kami. Sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku. Ini yang kami percaya Tuhan. Ku percaya. Amin. Sama-sama mendatangkan kebaikan. Bapa-Ku percaya
bagiku. Bapakku percaya rancanganmu indah. Bapakku percaya. Amin, amin. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi. Mari lebih lagi serukan Bapa. Bapakku percaya. Amin. Rancanganmu indah. Ini yang kami percaya siang hari ini Tuhan. Bapakku percaya. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Serukan Bapa. Bapakku percaya rancanganmu indah. Boleh angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan siang hari ini. Bapakku percaya. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi. Terus serukan panggil namanya Bapa. Bapakku percaya rancanganmu terlalu indah Tuhan. Bapakku percaya. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Boleh saya mau dengar jemaat sendiri sama-sama katakan. Bapakku percaya. Biar ini jadi doa kita. Rancanganmu indah. Amin. Bapakku percaya. Yes Tuhan. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapakku percaya rancanganmu indah. Teramat percaya. Oh Tuhan, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala. Boleh sekali lagi katakan, Kau turut bekerja dalam. Mari jemaat Tuhan sekali lagi katakan, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Boleh mulai sembah Tuhan, sembah namanya. Bapakku percaya, Bapakku percaya, Bapakku percaya.
suaramu siang hari ini. Mari angkat sembahmu pada Tuhan siang hari ini. Katakan Bapa, kami teramat percaya rancanganmu indah. Kami teramat percaya segala yang terjadi semua mendatangkan kebaikan. Kami percaya Tuhan, semua mendatangkan kebaikan bagi yang setia dan percaya. Ini doa kami Bapa, ini doa kami Tuhan, ini iman kami Tuhan, ini kesungguhan hati kami, ini permohonan doa kami, ini perkataan iman kami. Mari elu-elukan namanya. Ini waktumu menyembah, ini waktumu menyembah, ini waktumu menyembah Tuhan Yesus. Oh, we thank you for your grace, we thank you for your grace Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu Tuhan, semuanya karena campur tangan Tuhan, semuanya karena campur tangan Tuhan. Hari ini yang mau kami percaya Tuhan, bahwa Kau turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi setiap dari kami Tuhan. Tanpa peduli latar belakang kami, tanpa peduli masa lalu kami, tanpa peduli siapa kami Tuhan, Kau mengasihi setiap dari kami Bapa. Ambil waktu menyembah Tuhan. Yuk ambil waktu sembah Tuhan. Ini saat teduhmu sama Tuhan. Ini momen pribadimu sama Tuhan. Bebaskan dirimu. Katakan apa yang ingin kau perkatakan sama Tuhan. Dia tidak akan menghakimimu, karena Dia sayang setiap dari kita. Sebab bukan kehendakku, bukan kehendakku, bukan kehendakku Bapa. Sebab bukan apa mauku, sebab bukan apa mauku, tapi apa maumu Tuhan. Sebab bukan apa yang ku minta, sebab bukan apa yang ku minta, tapi apa yang mau Kau berikan Tuhan. Sebab bukan karena kekuatanku, bukan karena kehebatanku Tuhan. Angkat sembahmu ini sama-sama.
kemauanku, bukan kehebatanku. Sebab bukan karena mauku, bukan karena mauku, bukan karena mauku Tuhan. Tapi apa kehendak Tuhan, tapi apa yang jadi mau Tuhan, tapi apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam hidupku, di dalam rencanaku, di dalam masa depanku, di dalam keluargaku, di dalam permohonanku, di dalam masa depanku, di dalam rancanganku. Ku mau nyatakan bahwa Kau Allah yang besar. Ku mau nyatakan bahwa rancangan-Mu yang terbaik. Ku mau nyatakan bahwa Kau setia Tuhan. Ku mau nyatakan bahwa Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan terobosan, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan jalan keluar, mendatangkan kebaikan, mendatangkan anugerah, mendatangkan kasih setiamu nyata Tuhan. Oh, kasih setiamu nyata. Oh, kasih setiamu tak pernah ada habisnya. Kasih setiamu nyata Tuhan. Terus berdoa. Kasih setiamu nyata. Oh, kasih setiamu nyata. Kasih setiamu tak pernah habis. Kasih setiamu. Biarkan musik mengalun dengan lembut. Biarkan musik mengalun dengan lembut. Jangan peduli kanan kirimu. Bapa, kami percaya Tuhan. Apapun yang sedang kami alami saat ini, Bapa, sesuai atau tidak sesuainya dengan doa kami, kami percaya jika itu kehendak-Mu, kami mau jalan. The presence of the Almighty Lord, in the presence of the Bapa, oh, Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah, Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala datangkan kebaikan.
berikan bagiku, Bapa. Ku teramat percaya Tuhan, Rancangan-Mu indah, Engkau yang lebih tahu Bapa. Bapa ku percaya, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Karena Semua yang baik dalam hidupku, katakan ini ya, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau yang memberi kesempatan yang karena semua yang baik di dalam kehidupan kami, amin. Kau beri kesempatan yang percaya sama-sama nyatakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. sungguh tiada kasih Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari saya dan kita semua bangkit berdiri bersama, katakan, Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. terus menyembah, katakan, Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi ini kerinduan penyembah. kami siang hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, Dan ku ingin ingin mengenalmu lebih dalam lagi Bapa. lebih dalam dari semua Angkat yang hatimu, ku angkat kenal. sembahmu di hadapan Tuhan, sama-sama nyatakan, Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu.
kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. 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 Ini kami Tuhan. Kami ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami sadar dengan segala keterbatasan kami. Kami sadar dengan segala kekurangan kami. Kami sadar dengan segala kerapuhan kami. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau hadir untuk menolong kami. Engkau yang memampukan kami Tuhan. Bahkan Engkau yang membawa kami untuk kami lebih dekat dengan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami sekali lagi untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu menyembah Engkau. Dalam segala hal, dalam segala waktu, biarlah kami menyembah Engkau Tuhan. Melalui sikap kami, melalui tindakan kami, melalui apapun yang kami kerjakan. Biarlah itu semua mengekspresikan tentang penyembahan kami kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus mampukan kami untuk kami menyembah-Mu dengan segala ketulusan hati kami. Dan ini kami Tuhan Yesus. Kami rindu juga kebenaran firman-Mu mengubahkan kami. Supaya firman-Mu selalu membawa kami masuk dalam pengalaman yang indah dengan Tuhan. Dan makin hari makin mengerti betapa indahnya Tuhan dengan segala karya-Mu yang begitu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk bisa menyembah-Mu. Kami bersyukur bisa meninggikan nama-Mu. Dan kami bersyukur bisa memuliakan Engkau. Dan hari ini pun kami bersyukur karena kembali kami bisa belajar firman-Mu. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mari berkati setiap kami dengan firman-Mu dan ubahkan kami dengan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap kita yang siap belajar firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Terima kasih tim Praise and Worship yang sudah membawa kita menyembah Tuhan. Dan hari ini saudara diberkati, amin. Kita bisa memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Ini merupakan sebuah anugerah yang terbesar buat kita. Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan hari ini tema yang akan saya bawa untuk saudara semua, untuk kita semua adalah diubahkan oleh Kristus. Diubahkan oleh Kristus. Bisa ditampilkan, oke. Yuk baca sama-sama tema ini, 1, 2, 3. Diubahkan oleh Kristus. Diubahkan oleh Kristus. Saudara, kalau kita bicara tentang diubahkan oleh Kristus, maka saya percaya kita pasti mengerti bahwa memang kerinduan Tuhan yang paling utama adalah mengubah kita untuk sama seperti Dia. Itulah sebabnya kita nggak mungkin bisa merubah diri kita seperti Dia, kecuali Dia yang merubah kita untuk menjadi seperti Dia. Tahukah saudara bahwa dalam kehidupan kita ini ada satu hal yang menjadi kerinduan utama kita. Menurut saudara apa kerinduan utama saudara? Pasti ada ya. Tapi kalau saudara pahami, sebetulnya ada satu kerinduan terbesar dalam diri kita yang kita selalu rindukan setiap saat, yaitu berubah menjadi lebih baik. Itu kerinduan kita, ingin berubah menjadi lebih baik. Gak mungkin kan, saya ingin seperti 10 tahun yang lalu, ya gak mungkin ya kan. Meskipun saya pernah berpikir, seandainya saya disuruh, atau saya diminta, atau saya ditawari untuk usia saya mundur gitu ya, mungkin 20 tahun yang lalu. Wah, mungkin saya belajar sungguh-sungguh saudara. Mungkin saya pastikan nilai saya harus nilai yang terbaik. Tetapi nggak mungkin itu terjadi. Meskipun tidak ada kata terlambat. Tetapi secara jujur kalau misalnya kita berpikir hari ini, maka kita akan selalu berpikir bahwa saya ingin berubah jauh menjadi lebih baik. Benar nggak saudara ya? Nah kalau saudara perhatikan gambar yang di depan, mulai dari yang paling kiri ya, paling kiri. Maka kalau saudara perhatikan, itu kerinduan setiap kita juga. Saya pingin menjadi orang yang, bukan menjadi orang pemarah. Mungkin dulu saya pemarah, sensitif, saya mudah tersinggung. Saya disenggol gini, kalau orang Surabaya ngomong senggol, bacok ya kan. Senggol bacok. Wah, mungkin saya ingin berubah jauh lebih baik. Artinya apa? Saya ingin supaya saya tidak jadi pemarah.
Benar nggak saudara? Apalagi kalau di jalan, ini para pria yang suka bawa mobil di jalan atau bawa motor gitu kan, diklakson beberapa kali aja, berkali-kali kita sudah lihat spion. Siapa sih? Gitu kan saudara ya kan? Apalagi kalau dipotong, wah ya kan? Apalagi kalau misalnya kita sudah jalan baik-baik, ada orang yang jalannya nggak baik. Wah kadang-kadang bawaannya kita marah ya kan? Belum lagi masalah-masalah yang lain yang tanpa kita sadari, kita jadinya kepancing untuk marah. Dan kemudian saya ingin menjadi lebih baik. Apa yang menjadi ingin lebih baik? Saya ingin lembut, saya ingin sabar, tutur kata saya itu penuh dengan hikmat, ya kan? Ya maunya kan begitu ya kan? Kalau ditanyain apa kabar Pak Putra? Shalom. Ya kan? Apa kabar Pak Putra? Dunia ini indah. Gitu. Pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Tapi kan bawaannya pengennya lembut, bawaannya pengennya sabar, bawaannya pengennya tenang, iya kan? Itu kerinduan kita semua. Tapi sekali lagi, sering kali justru yang terjadi adalah, kita kepancing lagi untuk marah. Kepancing lagi untuk tersinggung. Belum lagi saudara, ada orang yang hidupnya itu cenderung mudah khawatir, mudah cemas, gitu kan? Mudah khawatir, mudah cemas. Nah biasanya orang-orang seperti ini nih, di rumah pasti punya obat mah saudara. Obat asam lambung biasanya kalau kayak gini. Karena kalau sudah mulai khawatir, mulai cemas, pasti asam lambungnya mulai naik. Nggak bisa tidur ya kan. Nah otomatis kalau kayak begini, ya udah mengganggu semuanya. Tetapi mereka berpikir, ada orang yang berpikir, saya ini pengen bahagia, tapi kenapa? Saya selalu khawatir dengan ini, dengan itu. Bahkan belum terjadi aja pikiran kita udah di sana. Jangan-jangan, ya kalau gini, kalau begitu. Wah gitu kan. Nah akhirnya terjadi apa? Orang seperti ini gak ada bahagia. Kalau yang pertama ingin marah biasanya harus ada obat penurun tensi biasanya di rumah gitu ya. Walaupun mungkin 5 mili, 10 mili, tapi minimal ada obat itu ya kan. Tapi kalau yang kedua ini biasanya obat-obat lambung gitu. Karena apa? Ya karena bawaannya pengen bahagia tapi selalu khawatir. Pengen bahagia tapi cemas. Pengen bahagia tetapi hidupnya tuh selalu dibawa untuk memikirkan hal-hal yang negatif. Akhirnya yang terjadi, tidak akan bisa bahagia. Lalu ada juga orang yang berhasil. Tetapi dia selalu berpikir, kenapa ya, kenapa? Kok saya ini selalu gagal, buat ini gagal, buat itu nggak berhasil, buat ini nggak maksimal, buat itu kok nggak sesuai dengan harapan. Kenapa kok Pak Andri melakukan ini bisa berhasil, buat tahu tek kok bisa enak, buat ini kok bisa enak. Nah, saudara nggak tahu ya Pak Andri jago buat tahu tek loh saudara ya. Nah gitu, ya, jadi tinggal bisa diskusi aja untuk buka bisnis sekarang gitu kan. Tapi kenapa kok saya nggak pernah berhasil? Buat ini nggak berhasil, buat itu nggak berhasil. Nah biasanya orang-orang kalau kayak gini, kalau pengen buat sesuatu nggak berhasil, stres, bawaannya apa saudara? Bawaannya bisa marah, tapi bawaannya bisa kecewa. Dan biasanya bawaannya di rumah itu pasti ada obat untuk migrain, ya kan? Ada obat untuk vertigo, ya kan? Karena apa? Karena dia mempunyai harapan yang begitu besar, harapannya begitu misalnya terlalu ya sesuai dengan harapannya, tetapi ternyata yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Saudara, tapi pada dasarnya ada orang ingin sabar, pada dasarnya ada orang yang ingin bahagia, tapi pada dasarnya juga ada orang yang ingin berhasil. Dan bahkan mungkin ada yang berpikir, apa memang saya ditetapkan seperti ini ya? Apa memang saya ditetapkan untuk menjadi orang yang gak berhasil? Tapi dari sinilah saudara, kita belajar. Meskipun itu merupakan kerinduan kita, dan meskipun itu merupakan harapan kita, tapi terkadang kita sadar bahwa berubah dengan kekuatan kita sendiri, itu jelas tidak mungkin. Banyak orang tahu bagaimana harus berubah, tapi kenyataannya tidak benar-benar ingin berubah. Kenapa? Karena kalau saudara perhatikan, kalau orang itu pakai kekuatannya sendiri, saya berani jamin, mungkin perubahannya hanya 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, terus kumat lagi, kembali lagi. Tetapi kalau orang yang mengizinkan hidupnya berjumpa dengan Kristus, maka orang itu akan mengalami perjumpaan itu sendiri, perubahan itu sendiri, perubahan
yang membawa dia makin mengenal siapa Kristus. Karena perubahan sejati itu bukan dimulai dari usaha manusia, tetapi dari perjumpaan dengan Kristus. Dan ada banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab, saudara, yang saya juga pelajari bahwa mereka ketika habis berjumpa dengan Kristus, setelah berjumpa dengan Kristus, mereka mengalami perubahan. Dan salah satu tokoh itu adalah Rasul Paulus. Itulah sebabnya di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17, di sana dikatakan, jadi siapa yang ada di mana saudara? Dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan baru. Siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa? Itu berarti bisa kita semua. Jika kita ada di dalam Kristus, maka ia adalah ciptaan baru. Bentar saudara. Cek. Menggema ya. Oke. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ini agak menggema. Ia adalah ciptaan baru. Mungkin muncul pertanyaan buat kita, bagaimana ciptaan baru? Kalau saudara perhatikan di ayat ini, ciptaan yang baru itu berarti sederhananya yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah apa? Sudah datang. Itu ciptaan baru, simpel kan? Jadi sesuatu yang baru bisa dikatakan baru itu berarti yang lama udah nggak ada, tetapi yang baru sudah datang. Nah dari sini kita bisa belajar sama-sama bahwa sesungguhnya Kristus tidak sekedar ingin memodifikasi perilaku kita, tetapi Kristus sungguh-sungguh ingin menciptakan hidup yang baru dalam diri kita. Jadi sekali lagi Kristus tidak hanya sekedar atau mau atau ingin memodifikasi perilaku kita. Tetapi yang dia mau lakukan adalah memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Dan Rasul Paulus sudah mengalaminya. Ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia tidak sama seperti dulu lagi. Tapi dia berubah menjadi manusia yang baru. Mungkin saudara bertanya, maksudnya apa ini? Modifikasi perilaku itu maksudnya gimana? Secara sederhana saudara, ada dua hal yang saudara bisa lihat di sini. Apa perbedaan antara modifikasi perilaku dan ciptaan yang baru? Saya mulai dengan modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku itu adalah sebuah perubahan hidup, tapi dimulai dari luar ke dalam. Contohnya saudara, kalau dari luar ke dalam itu seperti ini. Saya harus menurunkan kata-kata saya. Biasanya dulu mungkin kata-kata saya tinggi. Selamat pagi, apa kabar? Oh itu bukan orang timur ya saudara ya, bukan gitu. Misalnya sapaan saya itu agak kasar gitu ya. Misalnya ditanyain, Pak ini barangnya di mana? Ya di situ toh, lihatan. Misalnya gitu ya saudara ya. Saya harus kelihatan berubah. Ditanyain, Pak barangnya di mana? Oh di situ, coba kamu lihat. Gitu ya saudara ya. Lebih lembut mana saudara? Yang pertama atau yang kedua? Kedua ya kan. Loh ini bajunya kok bagus, beli di mana? Oh beli di toko, yang di sana itu loh, yang pojokan itu. Namanya Boot Project gitu ya kan. Tapi kalau misalnya ditanyain, beli bajunya di mana? Kenapa emang? Baju-bajuku kok, mau apa, mau kenapa? Gitu saudara. Bisa dong ya. Tapi kalau saudara lihat pilihan pertama dan kedua, pilih yang mana saudara? Yang pertama. Artinya apa? Saya ingin supaya saya dinilai baik, sabar, lembut, saya memoles perilaku saya. Tapi padahal di dalam hati saya mikir, apa sih takok-takok? Iya kan? Buat apa tanya-tanya? Emang perlunya apa? Emang kamu yang beliin? Padahal di hati saya seperti itu saudara. Dan ini yang kadang-kadang tanpa kita sadari, bahwa kita cuma pengen nampak dan kelihatan baik di luar, tapi hatinya enggak. Nah modifikasi perilaku itu seperti itu. Hanya dari luar ke dalam, supaya dipuji baik, berperilaku seperti itu. Tapi tujuannya apa? Tujuannya supaya dinilai baik. Nah itu adalah usaha diri saya sendiri. Karena apa? Yaitu tadi, fokusnya apa kata orang. Pernah nggak saudara lihat ada yang seperti ini? Apa kata orang supaya dinilai baik dia seperti ini? Tapi
itu sebetulnya dia ngempet, saudara. Menahan diri. Coba dibiarin terus, 3 bulan, meledak saudara orang seperti ini. Jadi orang yang berubah tetapi hanya modifikasi perilaku, itu seumuran jagung. Kelihatannya baik cuma sementara. Setelah itu, boom. Orang bilang, iki lo aslinya, ini lo aslinya. Mau tahu aslinya dia, ini lo aslinya. Nah gitu. Tapi berbeda dengan orang yang benar-benar mengalami yang namanya ciptaan baru. Ciptaan baru itu dari dalam keluar. Katakan dari dalam keluar. Yes. Apa dari dalam keluar? Dari dalam keluar itu dia merasakan kebaikan Tuhan. Dia merenungkan kebaikan Tuhan. Dia memahami kebaikan Tuhan. Dia menikmati cintanya Tuhan. Bahkan dia bersyukur untuk anugerah Tuhan. Jadi semua dimulai dari dalam dulu. Ya Tuhan baik buat saya ya. Siapa sih saya? Sehingga saya layak untuk dikasihi. Siapa saya? Sehingga saya layak untuk mendapatkan kebaikan ini. Siapa saya? Sehingga Tuhan melindungi saya. Siapa saya? Sehingga Tuhan membukakan jalan buat saya. Siapa saya? Sehingga saya bisa keluar dari masalah yang rumit ini. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Karya Kristus, pengorbanan Kristus, kasih Tuhan. Dan fokusnya itu bukan diri saya. Tapi fokusnya apa? Hati kita yang dijamah Tuhan. Bisa memahami saudara? Yang fokusnya itu adalah bagaimana Tuhan berkarya dalam diri kita. Dan itu menentukan identitas kita. Yang tadinya kita merasa, aku nggak layak. Tapi dari kejadian ini, kita bisa memahami, ya ini karena Tuhan mengasihi saya. Itulah identitas kita, dikasih Tuhan. Dan kita menghidupi Injil, yaitu menghidupi apa yang firman Tuhan katakan. Jadi dari sini saudara kita memahami bahwa kita nggak akan bisa berubah dengan kekuatan kita. Tetapi Kristus yang bisa merubah kita. Sama seperti Rasul Paulus, dia nggak bisa merubah dirinya sendiri. Kecuali dia berjumpa dengan Tuhan. Itulah sebabnya Kristus yang mencari dia. Karena kalau Kristus yang mencari dan dia menemukan kita, maka dia yang akan bekerja. Itulah sebabnya kalau kita mau jujur, seringkali kita berpikir kalau Tuhan mencari kita apa yang terjadi ya? Kalau Tuhan menemukan kita apa yang terjadi ya? Dan secara jujur, memang Kristus mencari kita. Dan Kristus menemukan kita. Tetapi sayangnya Kristus menemukan kita justru dalam keadaan apa? Terburuk. Kristus tidak menemukan kita dalam keadaan, wah luar biasa. Wah Pak Niko baik luar biasa. Wah Kak Vendo baik luar biasa, layak. Gitu ya, main bassnya enak ya kan, sama miring-miring. Tadi agak miring sih emang, karena memang berat badannya lebih nambah sekarang, jadi agak miring-miring gitu. Tapi saudara tahukah bahwa dalam kehidupan kita, Kristus menemukan kita tidak dalam keadaan terbaiknya kita. Tapi Kristus menemukan kita dalam keadaan terburuknya kita. Siapa kita? Itulah sebabnya ketika saya menemukan ini atau saya membaca ini, saya merenungkan kembali. Iya Tuhan, Tuhan gak pernah menemukan si Markus ini dalam keadaan terbaiknya. Tuhan selalu menemukan Markus dalam keadaan terburuknya. Sama seperti beberapa tokoh yang saya akan tampilkan depan saudara. Saulus, apa baiknya dari Saulus? Dia pembunuh jemaat Tuhan. Apa baiknya Sakius? Dia seorang pemeras. Apa baiknya Petrus? Dia bersama-sama dengan Tuhan, dia mengalami kebaikan Tuhan, dia pernah berjalan di atas air, dia menikmati roti yang tadinya cuma berapa roti? 5 roti dan 2 ikan, sisanya 12 bakul, itu mujizat yang luar biasa. Bahkan dia merasakan bagaimana Tuhan ngomong sama dia, ayo jalan di atas air. Dan dia berjalan di atas air. Semua murid tidak pernah mengalami seperti itu kecuali Petrus. Tapi akhirnya ujung-ujungnya apa? Dia menyangkal Tuhan. Siapa wanita Samaria ini? Dia adalah orang yang hidup di dalam dosa. Saya tampilkan beberapa tokoh-tokoh ini buat kita semua untuk kita merenungkan betapa
mereka sebetulnya bukan orang baik. Dan Kristus menemukan dia dalam keadaan terburuk mereka. Tetapi Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup mereka. Mengapa saudara? Karena kalau kita mau jujur, ketika Tuhan dapati kita dalam keadaan terburuk, itu karena bentuk daripada anugerah Tuhan buat kita. Dan itu yang ditulis dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8. Bahwa di sana dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan apa saudara? Kasihnya kepada siapa? Kita, saya dan saudara. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika apa? Kita masih. Jadi kalau saudara perhatikan ayat ini, ya kalau saya baca ayat ini, kalau saudara perhatikan ayat ini bacanya jangan dibalik saudara ya. Kalau saudara perhatikan bahwa Allah menunjukkan kasihnya kepada kita itu karena pengorbanan Kristus. Dan pengorbanan Kristus dilaksanakan atau terjadi di saat kita masih berdosa. Jadi saudara, bukan karena kita baik, maka Kristus mati buat kita. Lalu Allah mengasihi kita. Bukan. Jadi jangan dibalik dari bawah. Kalau saya baik, maka Kristus akan mati buat saya dan Allah akan mengasihi saya. Enggak. Tapi justru Allah bisa mengasihi kita semua, mengasihi saya dan saudara, itu bukan karena kita baik, tetapi karena ada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan pada waktu Yesus berkorban di kayu salib, posisi kita masih berdosa. Bisa paham sampai di sini saudara ya? Jadi dari sini Kristus tidak menunggu kita berubah dulu, baru dia datang. Tapi dia datang untuk supaya kita mengalami perubahan. Jadi dengan kata lain kita nggak bisa berubah dengan kekuatan kita saudara. Sama sekali nggak bisa. Tetapi Kristus harus hadir. Dia harus datang ke dunia ini supaya kita diubahkannya. Sama seperti kalau saudara perhatikan ada anak-anak. Mungkin saudara pernah perhatikan ya, ini karena saya sering main, saya perhatikan ada seorang anak kecil, bocah gitu ya, dia main di pinggir laut, di pinggir pantai. Dia bikin rumah-rumahan dari pasir, wah kelihatannya cantik banget. Begitu mau selesai, datang ombak saudara, bior, tahu bior saudara ya, disambar air, waduh pasirnya hancur, bikin lagi, kesambar air, hancur, akhirnya yang terjadi adalah apa? Datang ayahnya. Dia datang ayahnya dan ayahnya mulai bikinkan benteng-bentengan. Untuk apa? Menghindari kalau air laut datang dia nggak merusak mainan yang dibuat anak-anak ini. Dibikinkan benteng. Mungkin anaknya lihat ngapain? Buat apa? Kok bentuknya kayak gitu? Jelek banget. Padahal ayahnya sedang membangun benteng. Memang kelihatannya nggak bagus, nggak menarik. Tapi kemudian begitu anak ini terus bermain, membikinkan rumahan, terowongan, dan ayahnya terus asik membikinkan benteng. Dan akhirnya anak ini bisa menikmati hasil karyanya dia. Dan dia bisa bermain di situ dengan puas. Dan dia bilang sama ayahnya, bagus kan, wah aku senang, aku happy gitu kan. Tapi anak ini gak sadar bahwa itu bisa terjadi. Oleh karena ayahnya membangun benteng itu terlebih dahulu. Tahukah saudara? Bahwa ayahnya tidak akan datang kalau semuanya baik-baik saja. Tapi karena ayahnya tahu bahwa ini tidak akan pernah jadi, datanglah ayah itu. Seringkali dalam kehidupan kita juga demikian. Kita ini nggak baik-baik aja. Bahkan kalau kita baik hari ini itu karena pengorbanan Kristus yang sudah dilakukannya buat kita. Untuk melindungi kita, menjagai kita, mengingatkan kita, bahkan memberi kita kesempatan untuk menjalani hari-hari. Itu bukan karena kita baik. Tapi karena pengorbanan Tuhan. Itulah sebabnya Kristus ingin mengubah kita dari dalam. Sebab perubahan sejati bukan terjadi dari luar, tetapi dari dalam hati kita. Itulah perubahan yang Yesus ingin lakukan buat kita. Dan itulah sebabnya saudara, apa sih yang paling indah dalam kehidupan kita? Kalau saudara ingat kisah Sakius, apa yang paling indah dari kisah Sakius? Kisah Sakius itu saudara kalau saudara temukan, dia lari duluan kan. Dia naik ke atas apa? Pohon. Pohon apa saudara tahu enggak? Pohon ara. Dia naik ke atas pohon,
Dia cari pohon yang lebih tinggi dan tentunya ranting yang lebih kuat. Kayaknya ini pohon tepat nih. Kayaknya habis ini Yesus akan lewat di sini. Wah, dia lihat, oke, ini kayaknya saya masih ada kesempatan. Akhirnya si Sakyus dia naik ke atas. Begitu dia menangkring di atas, dia mulai berdiam di atas. Dia memastikan Yesus harus lewat. Dia perhatikan dari jauh, mana Yesus, mana Yesus. Dan ketika rombongan itu datang baru dia tahu, itu Yesus. Tapi tahukah saudara, sebetulnya kalau kita perhatikan ini, Tuhan Yesus bukan ngomong sama Sakyus gini, "Hei Sakyus, kamu kan yang meras duitnya orang, turun." Enggak saudara. Tuhan Yesus cuma lihat ke Sakyus, dia bilang, "Hei Sakyus, hari ini aku mau ke rumahmu, aku mau makan sama kamu." Gak ada kata-kata teguran, gak ada kata-kata kalau orang bilang tuh kayak maki-maki, "Kurang ajar kamu ya, kamu kan yang makan uang orang," gitu kan, enggak saudara. Dan Tuhan Yesus juga tidak keluarkan kata-kata kutuk. Tuhan Yesus tidak keluarkan kata menghardik. Tuhan Yesus cuma bilang, "Sakyus turun, aku mau menumpang di rumahmu." Sangat menarik. Di luar ekspektasi, di luar harapan, di luar pemikiran daripada Sakyus. Tetapi yang terjadi adalah ketika Yesus datang ke rumah Sakyus, duduk makan bersama-sama dengan Sakyus, terjadi perubahan yang luar biasa. Bukan Sakyus yang mencari Yesus, tapi Tuhan Yesus yang datang kepada Sakyus. Dan ini cukup untuk menunjukkan kepada setiap kita saudara, bahwa Tuhan ingin mengubah seseorang itu dari dalam, dari hatinya. Bagaimana kita bisa tahu Tuhan merubah hati kita? Dalam Yeskiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26. Di sana dikatakan demikian. "Kamu akan kuberikan hati yang baru." Diberikan apa saudara? Hati yang baru. Dan roh yang baru. Di mana saudara? Di dalam batin kita. Batin kita yang paling dalam. "Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu" apa? Hati yang keras. Hati yang keras itu hati yang membatu. Hati yang sulit ditegur. Hati yang tidak mau untuk dibimbing. "Dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Itu kerinduan Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan ini, Tuhan mulai dari dalam dulu. Hati dan roh. Dan tahukah saudara, itu ada di dalam batin kita. Itulah sebabnya kalau saudara bisa melihat ada orang-orang tertentu dan kemudian saudara berkata, "Kok dia iso berubah yo?" Saya percaya, itu pasti dimulai dari dalam. Tapi kalau saudara juga kaget lihat, kok lain orang ini ya? Habis itu besoknya, baru kelihatan aslinya. Saudara baru kata, "Wah kemarin itu cuman ada udang di balik." Nah, kalau itu lapar pasti itu. Kalau udang di balik batu itu aslinya, saudara. Kalau di balik peyek itu sudah lapar berarti. Tapi itulah yang terjadi, saudara. Sebab pada dasarnya agama itu hanya bisa merubah orang secara perilaku. Itu agama. Tetapi hanya Kristus, satu-satunya pribadi yang sanggup mengubah hati manusia. Itulah sebabnya Kristus bukan hanya mengubah hati, tapi dia juga memberi identitas yang baru. Kalau saudara perhatikan ini, apa yang terjadi dengan Paulus? Dia bukan sekedar berjumpa dengan Yesus, Petrus tidak sekedar berjumpa dengan Yesus, wanita maupun Sakyus. Tapi Tuhan memberikan perubahan. Apa yang terjadi dengan Paulus? Yang tadinya dia pembunuh jemaat, Tuhan rubah menjadi siapa? Pemberita Injil. Haleluya. Petrus yang tadinya dia adalah pengkhianat kepada Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus datang kepadanya, Petrus diubah menjadi pemimpin gereja. Dia banyak melahirkan pemimpin-pemimpin untuk membangun gereja-gereja baru. Bagaimana dengan wanita Samaria?
Meskipun dia berusaha bersembunyi supaya orang gak ketemu sama dia. Tapi setelah berjumpa dengan Yesus, dia pulang dan dia memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Apakah keberadaan kita ketika kita berjumpa dengan orang, justru orang malah sebel sama kita. Benceno wong iki, malas ketemu orang ini. Tapi apa justru ketika kita ketemu dengan orang, dan orang bisa bertanya, kamu kok bisa berubah sih? Kamu kok bisa semenarik ini? Meskipun kita orang berdosa, tapi berjumpa dengan Kristus mengubahkan kita. Demikian juga dengan Sakius. Jumpa dengan Yesus memulihkan hidupnya. Itulah sebabnya Kristus tidak hanya menyelamatkan, tapi dia juga memberi tujuan hidup yang baru. Saudara, Tuhan Yesus saat ini juga sedang mengubah hidup kita dari hari ke hari. Dari waktu ke waktu, bahkan dari proses demi proses. Ketika saudara mengalami kesulitan, jangan buru-buru berkata, Tuhan menolak saya, Tuhan gak sayang sama saya, Tuhan ninggalin saya, Tuhan gak bela saya. Gitu. Jangan buru-buru berkata demikian. Karena Tuhan sedang berproses untuk mengubah hidup saudara. Dan ketika Tuhan berproses untuk mengubah kehidupan kita, itu tujuannya untuk kebaikan kita. Bukan untuk kebaikan Tuhan. Kalau saudara mengizinkan diri kita diproses oleh Tuhan, supaya suatu kali kedapatan bahwa kita berkenan di hati Dia. Saudara pernah perhatikan proses orang yang buat batu permata? Saya pernah lihat di YouTube sih, aslinya nggak pernah. Tapi batu itu nggak berbentuk, walaupun mahal, tapi nggak berbentuk. Tapi akan jauh lebih mahal ketika batu itu mulai dikikir, mulai diamplas, mulai digosok, mulai dibentuk setiap sisinya. Sehingga kalau dia mendapatkan sinar dari segala sisi, dia memberikan biasan cahaya yang begitu indah. Dan warnanya bukan satu, bisa beribu-ribu warna. Kenapa itu terjadi? Karena sudah melalui proses. Bukankah Bapak Ibu yang memakai aksesoris emas, awalnya itu hanya sekedar seperti kerikil atau batu yang gak berbentuk. Tapi ketika sudah dipanasin, diberi cairan, dibentuk sedemikian rupa, menjadi barang yang berharga. Benar gak saudara? Itulah sebabnya dalam kehidupan kita juga demikian. Tuhan mengizinkan proses-proses yang kita hadapi itu dengan tujuan untuk apa? Kebaikan kita. Supaya melalui kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bermanfaat buat banyak orang. Kehadiran kita memberi dampak buat banyak orang. Dan tentunya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau saudara perhatikan gambar di depan. Ini merupakan bagian terakhir dari renungan saya. Saudara pasti menikmati gambar di depan ya kan. Enak ya ibadah, senyum, ketawa, happy gitu ya saudara ya. Pasti menyenangkan. Satu kali ada seorang datang ke gereja. Sambut oleh usher, door greeter. Kemudian sang pastor juga ada di depan. Bersalaman. Shalom. Shalom pastor, apa kabar? Wah, seneng gak saudara kalau berjumpa dengan orang yang ekspresif banget. Dan dia itu penuh dengan sukacita. Seneng gak saudara? Seneng dong ya. Tadi waktu saya mau nyamperin para pelayan Tuhan, tiba-tiba ada suara. Halo, shalom. Gitu. Lalu saya mengalihkan pandangan saya. Ada Niko, Pak Niko. Baru masih di luar, saya sudah di dalam, tapi berteriak, shalom, halo, gitu. Ketika saya melihat wajahnya penuh dengan senyum. Saudara tahu, saya happy kan? Tapi coba kalau Niko, shalom. Tapi dalam keadaan lesu mukanya gitu saudara. Saya langsung mikir saudara, ono apa meneh, ya kan saudara ya kan? Tapi enggak, beliau happy. Dan waktu saya menatapnya, saya ikut happy. Itulah sebabnya saya percaya para usher kalau bertugas, ketika saudara senyum, jemaat yang datang cembetut pun jadi senyum saudara. Ya kan, mungkin, lupa uang parkir. Tapi tetap senyum dulu saudara kan. Karena ketemu usher yang senyum saudara. Nah satu kali ada seorang jemaat yang datang.
Dia dalam keadaan happy, ceria. Kemudian sang pastor bilang, duduk di depan ya. Oke, saya duduk di depan. Ketika jemaat itu duduk di depan, ibadah sedang dimulai, puji-pujian, dan tiba gilirannya seorang pembicara harus berbicara. Dan ketika pastor itu sedang berbicara, sang pendeta ini berbicara, dia menatap setiap jemaat, dan termasuk jemaat yang tadi. Sang pendeta ini happy lihatnya. Wah, jemaat ini begitu terberkati, hatinya begitu bersuka cita. Tapi kemudian ada satu poin yang dimana harus mengatakan tentang sebuah kebenaran. Tiba-tiba wajah sang jemaat ini berubah. Wajahnya berubah. Wajahnya tidak senyum lagi, dia tertunduk. Bahkan bukan hanya tertunduk. Tiba-tiba air mata jatuh dari matanya. Ya anggap aja suaranya begitu ya saudara ya. Karena di karpet, gitu kan gak enak kalau saya ngomong gitu. Jatuh air matanya. Kemudian sang pastor ini sedikit terganggu dengan hal itu. Ada apa dengan jemaat ini? Kemudian usai ibadah, sang pendeta mendatangi jemaat ini. Bisa minta waktunya? Bisakah saya bicara dengan Anda? Kemudian sang jemaat bilang, bisa pastor. Kemudian sedang berbicara, sedang bercakap-cakap. Si pendeta ini tanya, apa yang terjadi dengan dirimu? Dan dia mulai cerita. Sebelum saya datang ke gereja, saya sedang membawa sebuah masalah. Masalah yang satu belum selesai, muncul masalah yang satunya lagi. Yang satu belum selesai, muncul masalah satu lagi. Tapi semua masalah harus segera berakhir sebelum bulan ini berakhir. Dan sampai hari ini saya tidak pernah melihat solusi terbaik untuk semua masalah saya. Saya sudah berdoa, tapi seolah-olah gak ada jawaban. Saya bertanya kepada banyak orang, dan semua orang terdiam, bahkan menghindari saya. Dan saya berkata pada Tuhan, Tuhan, apakah memang Engkau takdirkan saya seperti ini? Apakah Engkau memang menciptakan saya seperti ini? Apakah Engkau memang menghadapkan saya dengan kesulitan-kesulitan ini? Kalau iya, kuatkan saya akan menghadapinya. Kemudian sang pembicara tadi berkata, Anda tahu, tidak ada satu tokoh pun di dalam Alkitab yang bisa berubah, bahkan mengalami perubahan dengan kekuatannya sendiri. Selain ia datang pada Tuhan, dan ia menyerahkan hidupnya pada Tuhan, dan meminta Tuhan yang memberikan pertolongan kepadanya. Akhirnya sang jemaat ini, dia bilang, saya mau pastor. Saya akan datang pada Tuhan. Dan setelah itu, hidup orang ini berubah. Tahukah saudara, cerita ini untuk menjelaskan kepada setiap kita bahwa pertanyaan saat ini itu bukan tentang apakah Kristus bisa mengubah hidup saya. Pertanyaan hari ini itu bukan berbicara tentang Tuhan, apakah Engkau sanggup menolong saya atau tidak? Kasih jawabannya sanggup. Benar gak saudara? Tuhan bisa menolong kita. Bahkan dalam kondisi yang paling susah sekalipun, Tuhan bisa menolong kita. Bahkan Tuhan bisa mengubah hidup kita. Tapi pertanyaannya adalah, maukah kita diubahkan untuk serupa dengan Kristus? Karena ketika kita diubah serupa dengan Kristus, maka itu bukan bicara tentang wajah kita, tapi bicara tentang roh dan hati kita. Di mana kita melihat Kristus dengan hati yang dengan penuh ketulusan melakukan segala sesuatu dengan kasih. Dengan roh yang lembut, bahkan mau taat kepada Bapa, bahkan sampai dia naik di kayu salib. Itulah sebabnya kalau kita mau diubah, maka saya percaya kita akan memiliki roh yang baru, hati yang baru, hati yang mengasihi Kristus dengan tulus, dan roh yang taat kepada Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya, firman-Nya, kebenarannya. Dan itu akan menyanggupkan kita berkata,
Terima kasih Tuhan. Kau sanggup menolong saya. Sekali lagi, Saulus tidak mencari Tuhan. Tapi Tuhan datang merubah dia. Zakius tidak mencari Yesus, dia hanya ingin melihat siapa Yesus. Tapi Tuhan Yesus datang mengubah hatinya. Wanita Samaria ini, dia gak pernah berharap berjumpa dengan seorang nabi. Berjumpa dengan Yesus. Tapi Yesus datang untuk berjumpa dengan dia. Dan menyelamatkan dia. Bahkan Petrus, dia udah putus asa. Dia frustasi. Aku mau kembali ke pekerjaanku yang lama. Dan meninggalkan semuanya. Tapi Tuhan Yesus datang. Dan dia berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan hari ini adalah, maukah kita diubahkan? Ketika kita berkata, Tuhan, saya mau diubahkan. Maka itu tidak hanya sekedar bicara tentang masalah saya diubahkan untuk menjadi masalah yang hilang. Tidak. Tapi melalui setiap masalah yang datang, membuat kita makin kuat di dalam Dia. Punya pengharapan. Ada rasa percaya bahwa Kristus bisa diandalkan. Saya percaya hari ini pasti saudara punya pergumulan. Mungkin saudara juga punya permasalahan yang saudara hadapi dan belum selesai. Tapi yang Tuhan mau ubah bukan menghilangkan masalahnya. Yang Tuhan mau ubah adalah sikap hati kita dulu. Maukah kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita? Maukah kita yakin bahwa Dia adalah satu-satunya yang bisa kita andalkan? Dan maukah kita mengangkat wajah kita dan melihat kepadanya bahwa Dia adalah Allah yang baik dan Dia punya rencana yang indah buat kita? Amin, saudara. Jadi bukan apakah Kristus mau merubah kita, enggak. Tapi maukah kita diubahkan oleh Dia? Saya ingin minta waktu saudara sedikit untuk saudara merenungkan hal ini. Saudara bisa, mungkin lebih enaknya saudara bisa memejamkan mata. Memejamkan mata barang sejenak. Saudara membayangkan akan apa yang Yesus sudah kerjakan. Yang Kristus sedang lakukan. Dan saudara coba merenungkan, apakah saya layak ditolong? Apakah saya layak untuk mendapatkan sesuatu yang baik? Jika tidak, kenapa saya bisa mengalaminya? Maka inilah jawabannya. Karena kasih Tuhan buat kita. Itulah sebabnya hari ini, saya ingin mengajak saudara untuk bisa tenang sejenak, nikmati sejenak, dan merenungkan kebaikan Tuhan. Nikmati kebaikan Tuhan. Nikmati kemurahan Tuhan. Sebab Dia baik. Ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Dan ku Mungkin selama ini kita berpikir bahwa yang paling tepat adalah mengenal pertolongan orang, mengenal kebaikan orang, mengenal diri saudara menjadi orang yang paling baik. Tapi ternyata Yesus menjumpai kita dan menemukan kita dalam sisi terburuk kita.
Kristus datang untuk mengubah kita. Dialah lahir dari hati kita yang paling dalam untuk mengasihi Kristus, menyembahnya, meninggikan namanya. Mari masing-masing kita bisa mengambil doa di hadapan Tuhan. Tuhan, ternyata selama ini perubahan yang terjadi pada diriku adalah perubahan perilaku. Bukan perubahan yang tulus dari hati saya. Ternyata selama ini saya hanya berpikir apa yang orang akan katakan tentang saya. Saya takut dibilang jahat. Saya takut dibilang suka pemarah, tukang marah. Saya takut dibilang bahwa saya adalah orang yang biasa aja. Ternyata selama ini Tuhan, perubahan yang terjadi pada diri saya sesungguhnya dibangun karena saya takut orang berkata yang negatif tentang saya. Saya terlalu fokus pada diri saya sendiri ya Tuhan. Saya terlalu fokus menahan diri. Sampai suatu kali saya meledak, saya nggak bisa menahan diri saya. Dan ternyata kehidupan saya dapati, saya belum berubah. Tapi hari ini Tuhan, biarlah Engkau memberikan saya hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang lembut dan roh yang taat. Saya ingin mengalami perubahan dari dalam, yaitu dari hati saya. Saya ingin biarlah saya terus mengingat karya Kristus yang begitu indah dan begitu mulia dan begitu mempesona dalam hati saya. Izinkan saya fokus Tuhan untuk terus melihat Kristus yang mengubah identitas hidup saya. Dan biarlah hari-hari yang saya lalui, saya jalani karena saya percaya Injil mampu mengubah hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Dan kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kami. Biarlah dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh menjadi alat Tuhan. Dan dimanapun kami berada, kami bisa meninggikan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya setiap proses yang kami jalani dan hidupi, bahkan hadapi, itu semua sepengetahuan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memberi kami kekuatan, dan Engkau memberi kami pengharapan, dan Engkau memberi kami kemampuan untuk kami selalu tampil sebagai pribadi yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setia-Mu. Dan biarlah hari-hari kami jalani karena pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, hari ini mungkin banyak dari saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sedang berlibur. Ya tentunya saudara yang masih di kota Surabaya, mungkin saudara masih punya kesempatan untuk berlibur karena liburannya mungkin tinggal 2 hari lagi ya kan, Senin, Selasa, Rabu sudah mulai kembali kerja. Dan ketika mungkin saudara berlibur tetap menjadi berkat. Dan ketika saudara mau berlibur, pastikan saudara tetap dalam kondisi yang fit, supaya dimanapun saudara berada saudara bisa menikmati liburan saudara. Dan bagi yang sedang berlibur, mungkin sedang menonton ibadah ini secara streaming, saya nggak pesan apa-apa selain pesan oleh-oleh gitu ya. Enggak seperti itu ya. Enggak. Ya kalau diseriusin juga boleh sih. Tapi intinya bukan itu ya saudara. Tapi intinya tetap jadi berkat dimanapun saudara berada, dan biarlah kehidupan kita selalu memuliakan nama Tuhan, supaya dimanapun kita berada, nama Tuhan ditinggikan dan mereka bisa dimenangkan untuk mereka bisa percaya kepada Kristus. Haleluya. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita dan saya ingin mengundang
saudara bangkit berdiri. Kita akan berdoa menutup ibadah ini. Dan usai ibadah ini kita masih akan melihat pengumuman. Mungkin sekitar 3 menit kita akan mendengarkan pengumuman dan pastikan saudara bisa mendapatkan informasi-informasi dari setiap pengumuman yang ada untuk kegiatan kita. Dan secara khusus hari Jumat besok kita akan ada ibadah bersama di tempat ini tanggal 27 saudara. Tanggal 27 Maret jam 7 malam ada ibadah di tempat ini dan nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta Wahyu Pramudia, seorang pembicara yang sangat memberkati banyak orang dan banyak jemaat juga dan banyak pemimpin-pemimpin Kristen. Oleh karena itu sekali lagi mengundang setiap Bapak Ibu Saudara untuk bisa hadir. Hari apa saudara? Jumat tanggal 27 jam 7 malam. Pastikan kalau ada kegiatan-kegiatan yang lain dibatalkan. Ya, saya nggak bermaksud seperti itu sih, tapi ya memang lebih baik batalkan aja sih ya. Ini provokasi. Oke saudara, kita akan berdoa sekali lagi, menyerahkan aktivitas kita ke dalam tangan Tuhan dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu. Sekali lagi Tuhan kami bersyukur untuk kasih setiamu yang begitu besar atas kami. Tuhan, sebelum kami pulang meninggalkan tempat ini, kami ingin berdoa buat saudara-saudara kami yang hari ini tidak bersama kami. Ada di antara mereka yang sakit. Tuhan, kami berdoa, Tuhan menjamah mereka semua. Kami tidak menyebutkan nama-nama mereka, tetapi Tuhan tahu untuk setiap jemaat-Mu yang sakit hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan menjamah bagian tubuh yang sakit. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Bahkan Tuhan juga memberikan kesembuhan yang ajaib dari Tuhan. Bahkan kami percaya Engkau adalah Jehovah Rafa Tuhan. Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Engkau lebih hebat, lebih dahsyat dari segala dokter. Bahkan dokter spesialis sekalipun. Oleh karena itu Tuhan kami berdoa menyerahkan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka alami saat ini. Tuhan kiranya tangan kasih Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan mereka. Dan kami rindu untuk pertemuan-pertemuan ibadah berikutnya, kami dapat berjumpa kembali dengan setiap jemaat-Mu. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hari-hari ini sedang berlibur dimanapun mereka berada. Penyertaan, perlindungan, penjagaan Tuhan ada atas mereka. Jadikan setiap saudara-saudara kami ini berkat ya Tuhan, supaya melalui kehidupan mereka, nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mungkin hari ini mengalami pergumulan. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong mereka semua. Buat supaya mereka mengerti Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan mereka. Jangan izinkan mereka lemah, bahkan kompromi dengan dosa, dan melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tapi Tuhan jamah, supaya mereka tidak kompromi dengan dosa, dan tetap hidup benar di mata Tuhan. Tuhan juga menolong untuk setiap jemaat-Mu yang bekerja, apapun yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Dan kami pegang janji Tuhan, bahwa Tuhan akan terus mengangkat kami naik dan bukan turun. Tuhan mempromosikan kami menjadi kepala dan bukan ekor. Oleh karena itu mampukan kami untuk kami setia melakukan firman-Mu. Karena kami pegang janji-Mu Tuhan. Dengan kami melakukan, merenungkan firman Tuhan, maka kehidupan kami akan terpelihara oleh karena kuasa daripada janji firman Tuhan. Berkati anak-anak kami, biarlah Tuhan berikan kesehatan, kecerdasan, dan mereka dapat sekolah dengan baik, baik yang sekolah maupun yang kuliah. Tuhan campur tangan untuk mereka semua. Sekali lagi Tuhan terima kasih, dan kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun kami akan pergi, kemanapun kami akan pergi, dan dimanapun nanti kami akan berada, kami berdoa supaya di sana Tuhan memakai kami untuk juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dan tiba waktunya untuk memberkati sidang jemaat-Mu. Biarlah setiap jemaat-Mu boleh pulang dan membawa berkat Tuhan. Supaya dimanapun kami berada, hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Mari Tuhan Yesus, berkatilah sidang jemaat-Mu. Haleluya. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, mari pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Hiduplah dalam cinta kasih pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menuntun kehidupan setiap kita. Melakukan firman Tuhan dengan penuh sukacita, membagikannya kepada banyak orang, dan tetap hidup dalam kebenaran Injil,
supaya dimanapun kita berada, nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah kita tetap setia mulai hari ini, esok, sampai Maranatha di dalam kemuliaannya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Haleluya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Biarlah seluruh bumi penuh kemuliaan. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Saudara bisa dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman terlebih dahulu. Shalom Jemaat, berikut Sunday Insight untuk minggu ini. Gereja menyambut bagi jemaat sekalian yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Fun Church Surabaya Barat, baik secara onsite maupun online. Silakan mengisi data diri di form yang tersedia di lobi untuk mendapatkan informasi mingguan. Gereja tidak mengedarkan kantong persembahan. Jemaat dapat memberi persembahan dengan mengisikan amplop yang tersedia di depan Anda dan memasukkannya ke kotak yang tersedia di depan ruang ibadah. Atau, jemaat juga bisa memberi melalui transfer atau scan kris yang tertera di layar atau di balik amplop persembahan gereja di depan Anda. Kita memberi bukan agar kita diberkati, melainkan sebagai respon syukur atas berkat terbesar Tuhan yang sudah menyelamatkan. Kami mengundang seluruh jemaat untuk dapat bergabung dalam Calvary Discipleship Night yang akan dilayani oleh Pastor Wahyu Pramudia yang akan diadakan pada hari Jumat 27 Maret 2026 pukul 7 malam bertempat di Fun Church Surabaya Barat. Mari ambil bagian dalam momen ini sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan diperlengkapi melalui firman Tuhan serta dibangun dalam komunitas. Hari ini, kita telah mendengar firman Tuhan di minggu keempat dari seri khotbah Bertumbuh di dalam Kristus. Dan kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah raya umum Minggu 29 Maret pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Pastor Hendrawan Sudarpo dengan tema Terus Bertumbuh dan Kuat dalam Pengharapan kepada Kristus. Ibadah dapat diikuti secara onsite atau jemaat juga bisa mengikuti ibadah secara online melalui YouTube live streaming Fun Church Surabaya Barat. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar terus membentuk hati dan hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Firman Tuhan tidak hanya berdampak untuk orang dewasa, tetapi juga untuk pertumbuhan rohani, anak-anak, serta remaja. Ibadah sekolah minggu Unlimited Kids, Minggu 29 Maret pukul 10 pagi akan belajar firman Tuhan dengan tema Tall Tower. Mari parents, dorong anak-anak Anda dan dukung pertumbuhan rohani mereka di dalam doa. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling, baik dalam pergumulan pribadi maupun rohani, jemaat dapat menghubungi Pastor Markus Watimena atau Ibu Arlin melalui nomor yang tertera di layar Anda. Gereja rindu untuk berjalan bersama jemaat, dan kami siap mendengarkan serta mendampingi Anda. Sekian Sunday Insight untuk minggu ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Di nama Tuhan sekali lagi ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.